Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sabrina Nurhamidah mewakili kelompok saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang jenis dan bentuk badan usaha. A. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, perusahaan badan usaha. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dijalankan serta dimiliki oleh satu orang. Kelebihan dari perusahaan perseorangan yang pertama, seluruh laba menjadi miliknya. Yang kedua, kepuasan pribadi. Yang ketiga, kebebasan dan fleksibilitas. Yang keempat, sifat kerahasiaan. Kekurangan dari perusahaan perseorangan adalah 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Yang kedua, sumber keuangan terbatas. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen. Yang keempat, kelangsungan usaha kurang terjamin. Perusahaan yang kedua yaitu perusahaan badan usaha. Badan usaha merupakan kesatuan dari hukum atau berisi hak dan kewajiban untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Perusahaan badan usaha dibagi menjadi dua, yaitu badan hukum dan non-badan hukum. Badan hukum dibagi menjadi dua, yaitu milik swasta dan milik negara. Milik swasta yaitu PT dan koperasi. Kelebihan dari PT yaitu 1. Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin dibandingkan dengan perusahaan persekutuan. Yang kedua, struktur organisasinya lebih solid. Yang ketiga, lebih mudah dalam mendapatkan modal usaha. Kekurangan dari PT atau perseroan terbatas yaitu tidak terjaminnya kerahasiaan perusahaan. Yang kedua, jumlah pajak yang dibayar cukup besar. Yang ketiga, kepemilikan perusahaan mudah untuk berpindah tangan. Badan hukum milik swasta yang kedua yaitu koperasi. Koperasi memiliki kelebihan yaitu koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Yang kedua, besarnya simpanan pokok dan simpanannya wajib, tidak memberatkan anggota. Yang ketiga, setiap anggota memiliki hak suara yang sama, bukan berdasarkan besarnya modal. Kelemahan koperasi adalah 1. Koperasi sulit berkembang karena modal sangat terbatas. Yang kedua, ketidakcakapan pengelola dalam mengurus koperasi menyebabkan sistem dalam koperasi kurang baik. Yang ketiga, karena tidak ada pengawasan. Badan hukum milik swasta yang ketiga yaitu BUMN. Kelebihan dari BUMN yaitu 1. Organisasi mantap. Yang kedua, memiliki kekuatan hukum yang kuat. Yang ketiga, permodalan pasti dari pemerintah. Yang keempat, mengutamakan pelayanan umum. Kelemahannya yaitu organisasi kaku dan birokratis. Yang kedua, pengambilan keputusan lambat. 3. Banyak yang rugi. Badan hukum yang kedua yaitu milik negara, yaitu Perum, Perjan, Persero. Kelebihan dari Perum adalah menangani bidang-bidang usaha yang penting. Yang kedua, seluruh modalnya milik pemerintah. Yang ketiga, dibanding Perjan, Perum bekerja lebih efisien. Kekurangan dari Perum yaitu tingkat produktivitas pegawai umumnya masih di bawah pegawai Persero. Yang kedua, masih terjadi pemborosan karena tidak adanya perusahaan saingan. Yang kedua yaitu Perjan, perusahaan jawatan. Kelebihan dari Perjan yaitu 1. Menangani bidang-bidang usaha penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, tujuannya adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Yang ketiga, seluruh modalnya adalah milik negara. Kekurangannya yaitu sering terjadi pemborosan. Yang kedua, tingkat produktivitasnya kurang. Yang ketiga, sering menjadi alat politik kelompok tertentu. Yang keempat, jika Perjan rugi berarti negara yang dirugikan. Milik negara yang ketiga yaitu Persero. Kelebihan dari Persero yaitu rahasia perusahaan terjamin. Yang kedua, pemilik bertanggung jawab atas seluruh kekayaan sehingga dapat dijadikan jaminan. Yang ketiga, pemilik berhak atas semua laba yang diperoleh perusahaan. Kelemahannya yaitu 1. Jika kemampuan pemilik kurang, maka untuk berkembang sangat kecil. Kedua, kelangsungan usaha tidak terjamin jika pemiliknya meninggal. Yang ketiga, kredit yang diperoleh kurang menguntungkan untuk pengembangan usaha selanjutnya. Badan usaha yang kedua yaitu non-badan hukum. Non-badan hukum yang pertama yaitu firma. Kekurangan dari firma, 1. Tanggung jawab tidak terbatas pada modal, namun termasuk harta pribadi. Yang kedua, kerugian satu anggota akan ditanggung bersama. Yang ketiga, jika firma bangkrut, harta pribadi dapat ikut serta.
Kelebihannya yaitu pengelolaan lebih profesional, adanya pembagian kerja. Yang kedua, modal relatif besar. Yang ketiga, pemimpin firma dipilih berdasarkan keahlian masing-masing. Non-badan hukum yang kedua yaitu CV. Kelebihannya, satu, pendiriannya mudah. Yang kedua, kredit dan kreditur dapat diperoleh lebih mudah. Yang ketiga, bisa memperoleh modal yang lebih besar dengan cara menyertakan sekutu komplementer. Kekurangannya yaitu, satu, peluang terjadinya perselisihan di antara anggota persekutuan komanditer cukup besar. Yang kedua, tanggung jawab sekutu tidak sama. Yang ketiga, terdapat kemungkinan terjadi kecurangan dari sekutu aktif. Non-badan hukum yang ketiga yaitu persekutuan perdata. Kelebihannya yaitu modal tersisa lebih banyak, meningkatkan kepercayaan kreditur. Selanjutnya, keahlian dan keterampilan bertambah. Yang keempat, adanya kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang. Kekurangannya yaitu tanggung jawab yang tidak terbatas, umur yang terbatas, lemahnya pengendalian. Sekian materi diskusi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.